Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pastinya baik-baik ya. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik udah pada sarapan belum? Kakak berharap adik-adik sudah pada sarapan ya. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak? Hari ini tanggal 2 Mei itu kita memperingati hari apa? Iya betul, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik ada yang tahu nggak mengapa Hari Pendidikan Nasional itu dirayakan pada tanggal 2 Mei? Ada yang tahu nggak? Kakak cerita sedikit ya. Pada zaman dahulu ada pahlawan-pahlawan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya yaitu Bapak Ernest Douwes Dekker, Bapak Cipto Mangunkusumo, dan Bapak Budi Utomo mau memajukan anak-anak Indonesia. Dengan apa? Dengan mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak Indonesia. Karena kenapa? Karena pada zaman dahulu hanya orang keturunan Belanda dan hanya orang-orang kaya yang boleh sekolah. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya ini bersepakat nih untuk mendirikan sekolah bagi kecerdasan anak-anak Indonesia. Nah makanya tanggal 2 Mei ini yaitu bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara, dijadikanlah Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik, kita mulai ibadah kita nih. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Kak Esther dan Kak Okta. Adik-adik, kita mau bersaat teduh sebentar. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu pujian sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Juga lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan Kakak Okta ya. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita
Adik-adik, kita mau masuk ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah bangunkan kami dari tempat tidur kami. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang kami tidur tadi malam. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami hendak mempersiapkan diri kami untuk menyembah dan muliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar ibadah ini boleh selesai. Itu untuk semua, untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ini doa syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Esther. Dipersiapkan Alkitabnya, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa untuk pelayanan firman kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan diberikan oleh Kakak Esther. Tuhan berkati Kakak Esther, Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan agar ia dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, itu karena turut campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa syukur hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Esther harap adik-adik selalu sehat, selalu bergembira, selalu sukacita, apalagi dalam mengikuti ibadah IHMPA hari ini. Nah, sebelum Kakak Esther bercerita, ada adik klien kita yang akan membacakan firman Tuhan. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel.
dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang Kakak Esther mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Hosea, seperti gambar ini nih. Kakak Esther punya gambar Bapak Hosea. Nah, Bapak Hosea ini adik-adik tahu enggak? Bapak Hosea ini adalah nabi yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, melakukan perintah Allah, apa yang disampaikan dia pasti melakukannya. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Hosea bahwa dia harus mempunyai seorang istri. Nah, adik-adik tahu enggak nama istrinya Bapak Hosea? Nah, yaitu Ibu Gomer. Nah, ini dalam gambarnya Bapak Hosea dan Ibu Gomer. Nah, Tuhan berfirman kepada mereka berdua bahwa mereka akan diberkati dalam pernikahan. Nah, dalam pernikahannya ini mereka dikaruniakan 3 orang anak. Nih di sini gambarnya nih ya, 3 orang anak Bapak Hosea. Adik-adik bisa lihat ya. Yang pertama itu bernama Yizril. Nah, 3 nama anak ini mempunyai arti nih adik-adik nih, Kakak Esther kasih tahu ya. Pertama Yizril, yaitu Allah akan memisah-misahkan bangsa Israel. Kedua, Lo-ruhama. Lo-ruhama ini artinya Tuhan tidak ada belas kasihan lagi kepada bangsa Israel. Yang ketiga, Lo-ami. Aku bukan umatmu. Nah, kenapa ya 3 nama anak Bapak Hosea ini memiliki arti yang tidak baik ya adik-adik ya? Padahal setiap orang tua pasti akan memberikan nama anak-anaknya yang terbaik. Nah, Kak Esther mau tanya nih, nama adik-adik di rumah tahu nggak artinya apa? Wah, ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah, ntar setelah ibadah ini, coba adik-adik tanya kepada mama dan papanya, Mama, Papa, nama aku artinya apa ya? Pasti nanti mama papanya jawab dan adik-adik tahu. Oh iya ya, nama aku ini artinya nama yang indah dan artinya yang indah juga kan? Mana mungkin mama papanya memberikan nama yang tidak baik. Tapi kenapa ya Bapak Hosea ini memiliki anak, 3 anak ini memiliki arti yang tidak baik? Ternyata 3 nama bapak anak Hosea ini yang milih Tuhan Allah. Kenapa demikian ya? Karena Tuhan Allah akan menghukum bangsa Israel. Melihat dari arti 3 anak Bapak Hosea ini. Kenapa ya Tuhan menghukum bangsa Israel ya? Ada yang tahu nggak adik-adik dalam cerita ini? Tadi bacaannya kan sudah jelas kan, sudah dikasih tahu kenapa Tuhan menghukum. Nah benar adik-adik, Tuhan Allah menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak memuji nama Tuhan, tetapi bangsa Israel menyembah atau bersujud kepada patung-patung buatan tangan manusia atau yang disebut menyembah berhala. Nah, adik-adik, di situ hati Tuhan sedih nggak ya melihat bangsa Israel seperti itu? Nah, betul yang adik-adik bilang, Tuhan Allah sedih, Tuhan Allah kecewa melihat umatnya melakukan
hal yang tidak baik, melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Padahal Tuhan Allah selalu setia kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Tuhan Allah selalu menjaga, mengasihi umatnya, bahkan memberkati bangsa Israel. Tapi kenapa bangsa Israel melakukan seperti itu ya kepada Tuhan Allah ya? Yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, melalui pesan Tuhan kepada Bapak Hosea dalam keluarganya, dalam ketiga anak ini, tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel tetap tidak mau menyembah Tuhan Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Bapak Hosea kepada mereka. Nah, Tuhan Allah menghukum mereka. Tuhan Allah menghukum mereka dengan yang tadi arti ketiga anak itu ya. Rizil, Tuhan akan memisahkan semua orang-orang Israel. Luruhama, Tuhan tidak ada belas kasihan kepada bangsa Israel. Bahkan yang Lo Ahmi ini, Tuhan tidak mengakui bahwa bangsa Israel itu umat Allah, Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dalam hari ini, dalam ibadah ini tepat tanggal 2, di mana tadi Kak Okta sudah jelaskan hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Nah, betul. Di mana adik-adik di sini dididik untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah dengan setia dan taat. Gimana ya caranya ya Kak Esther ya? Mudah sekali ya adik-adik. Adik-adik tetap setia kepada Tuhan, melakukan yaitu dengan cara selalu beribadah kepada Tuhan, selalu rajin mengikuti IHMPA secara online. Untuk sementara ini dilakukan secara online. Nanti kalau ada tatap muka, adik-adik dapat hadir untuk beribadah bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, yang kedua, adik-adik selalu rajin untuk berdoa. Jangan hanya berdoanya dalam saat makan saja, tapi dalam segala hal adik-adik harus berdoa. Dalam adik-adik senang, dalam adik-adik sedih, ataupun bergembira, ataupun dalam susah sekalipun, adik-adik selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik semuanya, baik itu kesehatan, kekuatan, kecerdasan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, yang ketiga, selalu membaca firman Tuhan. Adik-adik melakukannya. Nah, kalau adik-adik melakukannya, itu sangat bagus ya adik-adik ya, membaca firman Tuhan. Nah, kalau ada yang belum bisa baca, minta mama papanya untuk membacakan 1 ayat aja. Mama, papa, aku mau membaca firman Tuhan, aku mau setia, aku mau belajar setia kepada Tuhan. Pasti mama papanya senang nih adik-adik nih. Adik-adik melakukan itu semua. Nah, itu membuat hati Tuhan sedih atau tidak? Menurut adik-adik? Tidak kan? Malah itu membuat hati Tuhan senang melihat anak Tuhan selalu setia kepada Tuhan. Dia selalu menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Nah, adik-adik, bisa adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik setiap hari? Kak Esther yakin pasti adik-adik bisa. Minta pimpinan Tuhan bahwa adik-adik, aku harus bisa, aku pasti bisa, dan aku mau bisa untuk selalu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup di dunia. Nah, ingat ya, Tuhan yang mau Tuhan dalam firman ini seperti itu adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini dapat dilakukan di kehidupan adik-adik semua ya. Amin. Yes. Kita akan merespon firman Tuhan yang akan disampaikan oleh adik klien kita. Kita lihat yuk, mereka akan menyanyi bersama-sama untuk kita.
adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, jangan lupa persembahannya, uangnya ditaruh di dalam amplop, dan amplopnya itu dituliskan nama adik-adik. Juga dituliskan bahwa persembahan ini dari ibadah Impa. Lalu titip ke mama papa, lalu diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari KC 356, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, adik-adik kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua dalam mengikuti ibadah IHMPA hari ini ya Bapa. Di mana Tuhan telah memberkati kami dari awal pertengahan dalam pembacaan firman Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan kepada adik-adik yang ada di rumah saat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan selalu berikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, memberikan mereka bahagia dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan, kami yakin percaya adik-adik klien kami yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu taat kepada Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka secara online. Tuhan berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam masa bermain mereka di rumah masing-masing. Tuhan juga akan memberkati kedua orang tua mereka yang selalu menjaga dan mendidik mereka ya Bapa. Biarlah orang tua mereka selalu kuat, selalu semangat untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat sekarang ini sedang sakit, mungkin tidak mengikuti ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan sakit mereka, Tuhan memulihkan mereka sehingga mereka minggu depan dapat beribadah secara online bersama dengan kami para pelayan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami di seluruh muka dunia ini, terlebih khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Erene. Tuhan pakai, Tuhan berkati pendeta kami, pendeta Ibu Ina dalam memimpin kami, dalam membimbing kami untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati keluarga Ibu Pendeta Ina Tuhan, Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan selalu memberikan kekuatan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Ibu Ana, Tuhan juga selalu menyertai beliau dalam tugas dan pelayanannya bersama dengan keluarga. Biarlah sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan tengah-tengah pendeta kami saat sekarang ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan.
Tuhan, Engkau tahu banyak pergumulan yang kami rasakan, bahkan dalam bencana sekalipun Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa, di mana bencana, di mana wabah tidak henti-hentinya datang kepada kami. Tapi kami anak-anak Tuhan selalu kuat, kami anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami bersatu berdoa ya Bapa, sehingga wabah ini dapat tuntas, dapat Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga virus corona dapat hilang dari muka bumi ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk para pejabat-pejabat, terlebih lagi para presiden kami ya Bapa, Bapak Insinyur Bapak Jokowi. Tuhan pakai beliau untuk memimpin bangsa ini. Tuhan tahu akan segala keluhan bangsa ini, tapi kami akan percaya campur tangan Tuhan terhadap Bapak Presiden kami akan memulihkan bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan hari ini. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergerejawi kami ya Bapa. Tuhan pakai para presbiter untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik ya Bapa. Inilah doa syafaat dan syukur hati kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah ada di penghujung ibadah nih adik-adik. Kakak Okta punya pengumuman. Yang pertama, kita seperti biasa ibadah pagi jam 8 melalui streaming YouTube dan Facebook. Pengumuman yang kedua, adik-adik harus tetap memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kidung Ceria 298, Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita akan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ayo, KSR dipersilakan adik-adik untuk berdiri. Kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita melalui perantara Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.